Halo anak-anak, selamat bertemu lagi di tahun 2021 di Ekskul Komputer Desain kelas 7. Oke, materi hari ini adalah bukan tentang desain, bukan tentang eh, gambar menggambar atau yang lain. Hari ini kita mau belajar basic. Hari ini kita mau belajar eh, apa sih komputer itu. Kita biasanya beli komputer atau lihat di toko-toko komputer, biasanya ditanyai, kalau kita mau beli komputer, beli laptop, atau beli HP, selalu ditanyai, speknya apa, maunya yang bagaimana, seperti itu. Nah, kali ini Pak Efta mau sedikit jelaskan tentang spek-spek komputer dan apa sih itu yang kita butuhkan, yang kita perlukan seperti apa, dan bagaimana kita merancangnya. Dan kita mulai saja, Pak Efta mau ambil contoh. Pak Efta mau ambil contoh. Sebentar. Tuh. Oke. Kan. Nah, Pak Efta punya contoh seperti ini. Bisa terlihat di kalian? Pak Efta besarkan. Pak Efta ambil ini di salah satu toko online dan menyebutkan bahwa ketika ingin membeli komputer, di sana disediakan dengan harga yang berapa kalian bisa lihat sendiri mungkin. Nanti nanti ada di bawahnya spesifikasi. Nah, spesifikasi ini yang harus kita cermati. Spesifikasinya seperti apa sih? Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita perlukan, sesuai dengan keperluan kita. Misal, kita perlu untuk hanya untuk misal kalau Pak Efta punya contoh untuk ngetik, untuk MS Word, untuk PowerPoint, untuk membuat apa kemarin mind map, misal seperti itu. Butuh spek yang bagaimana untuk membuat seperti itu? Apa perlu spek yang tinggi, yang mahal harganya, atau yang sederhana cukup? Sebenarnya untuk hal-hal seperti itu kita lihat dulu aplikasi yang mau kita gunakan. Kalau kita mau eh, kalau kita butuh aplikasi yang berat, contohnya Pak Erta di sini punya aplikasi. Sebentar, Pak Erta buka aplikasi untuk edit video. Nah, aplikasi untuk edit video ini cukup berat untuk komputer atau untuk laptop. Nah, maka dari itu untuk aplikasi edit video, kita kasih contoh.
Ayo kita kasih contoh. Nah, ini adalah aplikasi video. Namanya adalah Adobe Premiere. Aplikasi ini yang digunakan Mbak Yefta untuk mengedit video kalian pensi kemarin. Di sana ada banyak sekali video-video kalian. Mungkin kalian ada salah satu di sini. Ini adalah aplikasi yang cukup berat. Aplikasi yang bisa dibilang sangat berat untuk komputer-komputer biasa. Karena di sini aplikasinya cukup kompleks. Di sini banyak sekali. Di sini kalian bisa menginputkan video, lalu bisa menginputkan background. Di sini juga ada kalian beberapa layer video. Kalian mau 5 layer, 4 layer video, 2 layer video. Seperti ini. Ini harus memiliki beberapa layer. Mungkin nanti kalau sempat, nanti Pak Yefta mungkin akan coba mengajarkan kalian untuk mencoba edit video menggunakan aplikasi ini. Di sini kalian juga bisa menaik turunkan suara, memotong suara dan lain sebagainya. Memasukkan suara seperti ini. Story maker, info, memasukkan efek-efek video. Jadi misal mau seperti ini contohnya. Nah, kalian harus menurunkan suara terlebih dahulu. Nah, ini Pak Beta zoom. Di sini kalian harus menaikkan turunkan suara. Ini adalah editor video yang cukup rumit, tetapi memang kebanyakan orang menggunakan editor video ini karena cukup kompleks dan juga bisa digunakan. Tapi kelemahannya adalah editor video ini cukup berat untuk PC atau laptop kalian. Nah, lalu bagaimana sih memilih PC atau laptop yang cukup untuk misal kita mau hanya untuk edit video yang seperti tadi, atau hanya perlu untuk mengetik, perlu untuk nonton film, hanya perlu untuk misal mengetik, nonton film, dan mungkin PowerPoint dan lain sebagainya, hal-hal yang sederhana. Nah, itu pun kita hanya harus perlu yang namanya spesifikasi ketika kita membeli komputer. Nah, hari ini kita mau sedikit belajar, hanya bilang sedikit belajar, karena itu sangatlah luas. Kita hanya belajar dasar-dasarnya saja. Oke. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa biasanya yang ditanya yang ini dulu. Ini adalah prosesor.
Ini adalah prosesor. Prosesor Core i5-6650-32GHz. Apa sih itu prosesor? Prosesor adalah sebuah chip. Kita contohkan, searchkan di Google bentuknya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk prosesor. Prosesor adalah, kalau kita manusia, misal diibaratkan manusia, prosesor ini adalah otak. Otak daripada komputer, di mana kalian bisa mengedit foto, kalian bisa menonton film, kalian bisa melakukan banyak hal di komputer, termasuk Pak Efta sedang merekam video ini, itu menggunakan yang namanya satu kotak kecil. Ini segini, sekitar berapa senti? 8-10 senti. Hanya sebatas itu, tapi teknologinya sudah bisa membuat untuk melakukan semua pekerjaan yang ada di komputer. Nah, semua pekerjaan di komputer difikirkan di sini, di alat ini, yang namanya prosesor. Prosesor ini kalau ibarat manusia adalah otak. Jadi semua data yang masuk dimasukkan di prosesor, lalu data ini diolah di sini. Misal Pak Efta sedang merekam video ini, itu pasti masuk ke prosesor. Lalu oleh prosesor diproses sedemikian rupa dengan hal-hal yang rumit. Nanti mungkin kalian bisa pelajari di jenjang selanjutnya. Lalu oleh prosesor ini dijadikan sebuah data. Data yang bisa kalian simpan di tempat yang namanya hard disk. Nah, di sini dijelaskan bahwa hard disk Seagate 500 GB. GB ini adalah gigabyte. Gigabyte adalah kapasitas. Kalau kalian punya flash disk, kalian pasti ada flash disk 8 GB, 2 GB, 4 GB. Nah, itu sama. Kalau kalian punya flash disk dan hard disk ini sama. Cuma bentuknya dan kapasitasnya yang berbeda. Kenapa berbeda? Hard disk adalah tempat penyimpanan yang lebih besar. Biasanya digunakan untuk komputer atau PC, sedangkan flash disk hanya untuk penyimpanan data yang bisa kita bawa kemana-mana dengan benda sekecil itu. Seperti itu. Jadi tidak mungkin kita bawa hard disk. Bentuk hard disk adalah seperti ini. Kita searchkan hard disk. Hard disk. Gambar. Nah, ini adalah bentuk hard disk. Hard disk yang ini adalah bentuk hard disk. Jadi di PC atau laptop kalian pasti ada benda seperti ini di dalamnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyimpan data kalian. Data kalian, mau data kalian itu bentuk Word, mau bentuk apapun itu, video dan lain sebagainya, foto pun tersimpannya di benda ini. Jadi, kenapa sih ketika sebuah komputer rusak, tidak bisa digunakan, benda yang diselamatkan pertama adalah benda ini. Benda yang namanya hard disk, benda ini. Kenapa? Karena di sini
tempatnya untuk menyimpan data. Jadi data-data kalian tersimpan di sini. Semuanya di sini, dan ketika sampai di sini dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, bisa di kolom komentar ataupun bisa japri Pak Yefta. Lalu selanjutnya adalah Pak Yefta sudah jelaskan tentang prosesor tadi, hard disk dan hard disk. Hard disk ada dua macam. Hard disk yang ada di gambar ini adalah hard disk untuk PC. Biasanya PC itu yang kotak yang untuk komputer. Nah, kalau hard disk di laptop bentuknya lebih kecil. Fungsinya sama, fungsinya pun sama. Hard disk di laptop seperti ini. Nah, ini adalah bentuk hard disk laptop. Nah, seperti ini. Lebih tipis, karena memang digunakan untuk di laptop yang lebih tipis dan lebih bisa dibawa kemana-mana. Tetapi beda dengan flash disk. Flash disk bisa kalian gunakan, bisa kalian di mana-mana. Kalau laptop, hard disk laptop atau komputer hanya harus ada seperti pada gambar yang tadi, gambar ini. Harus ada kabel-kabel tertentu untuk bisa digunakan hard disk tersebut. Kalau flash disk kan langsung kalian tancapkan di USB, langsung bisa. Kalau hard disk harus ada kabel-kabel tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, ini tadi adalah prosesor dan hard disk. Setelah dikirimkan di prosesor, diolah prosesor, lalu disimpan oleh hard disk ini. Selanjutnya adalah, kita tampilkan. Nah, selanjutnya, oh ya, sebelum itu Pak Efta mau kasih tahu kalian bagaimana sih cara lihat spesifikasi yang ada pada komputer kalian. Kalau ada yang sudah bisa, boleh di-sharing ke temannya. Kalau ada yang belum bisa, ikuti tutorial berikut. Jadi, untuk menampilkan spesifikasi seperti ini di komputer kalian, yang pertama kalian buka Explore. Kita tampilkan dulu. Oke. Kita besarkan. Oke. Seperti ini. Ini adalah tampilan Explore. Ini adalah laptop sekolah yang kita pakai untuk membuat video ini. Ini adalah tampilan Explore yang bisa kalian gunakan. Tiba-tiba besar. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan Explore. Lalu kalian buka Disk PC. Disk PC ini adalah tampilan pertama biasanya. Klik kanan, lalu kalian pilih Properties. Nah, setelah itu kalian bisa tahu isi atau spesifikasi dari laptop kalian. Di mana kalau laptopnya Pak Yefta ini, laptop sekolah ini adalah prosesornya. Di sini ada prosesor Intel Core i5.
Core i5 1020. Ini adalah tipenya. Yang Core i5 ini adalah tipe prosesornya dari laptop ini. Lalu yang kedua adalah RAM. RAM adalah kepanjangan dari Random Access Memory. Nanti mungkin akan Pak Yota jelaskan untuk RAM dan 32 bit, lalu lain-lainnya ini akan Pak Yota jelaskan pada video nanti minggu depan. Untuk video minggu depan. Nah, yang sekarang adalah prosesor dan hard disk. Yang prosesor ini adalah milik Pak Yota, Intel Core i5 1020 CPU 1,6 GHz 2.1111 GHz. Seperti itu adalah tipenya. Nanti kalau mau, sebenarnya ini ada kodenya Core i5 itu apa, 1020 210 itu U itu apa. Sebenarnya itu adalah ada juga penjelasannya, tapi nanti kita akan belajar lagi penjelasannya pada step berikutnya. Dan juga untuk kalian mengetahui kapasitas hard disk kalian. Yang kedua, kapasitas hard disk Pak Yota harus tampilkan untuk hard disk. Kalian bisa ke menu start, kalian ke menu start, lalu kalian ketikkan terlalu sulit kalau menggunakan itu. Kita gunakan cara yang sederhana. Klik kanan pada disk PC tadi, klik kanan, kalian pilih manage, manage, kita klik. Tampilan manage, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan pada manage. Tampilan pada manage. Lalu setelah ini jangan pernah diotak-atik kalau kalian tidak mengerti. Karena ini mempengaruhi komputer kalian. Lalu kalian pilih disk management. Nah, di sini kalian bisa tahu kapasitas hard disk yang ada pada laptop atau PC kalian. Di sini Pak Yefta punya hard disk. Di sini disk kapasitasnya adalah 931,51 giga. Berarti Pak Yefta punya 931,51 giga pada hard disk Pak Yefta. Nah, di bawahnya sini juga ada 232,89 giga. Karena kenapa ada dua? Di laptop Pak Yefta ada dua hard disk. Nah, ada dua hard disk yang digunakan, yaitu 232
GB dan 931,51 GB. Seperti itu. Terima kasih. Untuk berikut adalah penjelasan untuk ekskul desain. Sebenarnya ekskul desain kalau kelas 7, kita kasih gambaran, belum untuk mendesain sesuatu, tetapi untuk lebih mengenal materi-materi apa sih yang akan digunakan untuk eh, desain. Untuk desain pada waktu kalian kelas 8. Nah, kelas 8 nanti kalian akan sama Pak Tri, kalian akan mulai belajar mendesain menggunakan software, aplikasi, ataupun alat-alat lainnya. Nah, itu kalian harus tahu kapasitas komputer kalian, kuat atau tidak komputer kalian untuk membuat desain. Karena, kenapa begitu? Karena ketika kalian belum bisa misal nih, komputer kalian belum kuat untuk desain, tetapi dipaksakan. Nah, itu yang biasanya membuat uh, komputer kalian akan lemot atau blank seperti itu. Makanya kita harus belajar dulu spesifikasi komputer. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang spesifikasi tadi. Kita close. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang memori. Ini adalah contoh memori atau RAM. Lalu juga motherboard. Motherboard ini apa? RAM itu apa? VGA itu apa? Sound card itu apa? LAN card itu apa? Casing dan lain sebagainya ini minggu depan kita akan pelajari bersama. Oke? Hari ini sampai sini dulu materi untuk ekskul desain kelas 7. Minggu depan kita bertemu lagi. Sampai jumpa.